Review pertemuan ke-8 hukum pidana, yaitu membahas sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat hapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang yang tertulis. Sifat melawan hukum terdiri dari satu, melawan hukum formal dan melawan hukum material. Melawan hukum formal yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Kedua, sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang yang tertulis. Kedua, melawan hukum material. Hal ini bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan ajas-ajas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulannya yaitu satu, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, menurut sifat melawan hukum material, ada alasan pembesar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Empat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Selanjutnya, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi satu, dalam fungsi negatif, kedua dalam fungsi positif. Ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Mengenai dalam fungsi negatif, kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya atau perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya arest dokter hewan. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Pertama, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Selanjutnya, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu satu, fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kedua, fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Demikian review pertemuan ke-8. Terima kasih.